Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah pagi hari ini menjadi motivasi untuk kita melangkah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan, yang sebentar tak kami jalani. Biarlah sebelum kita jalani, kami ingin isi hati kami dengan kebenaran firman Allah, karena firman-Mu yang kami percaya dapat menuntun setiap langkah perjalanan kami. Kuduskan kami, layakkan kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-23 bagian B. Kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 bagian B berkata demikian bunyi firman Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini kami beri judul Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap pelihara. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini sudah berapa lama kita hidup di dalam pergumulan? Memang manusia hidup di dalam pergumulan. Banyak pergumulan yang kita naikkan. Banyak pergumulan yang kita doakan. Supaya rancangan cita-cita kita dapat terwujud. Di dalam pergumulan itu, terkadang kita harus mengakui. Kita harus mengakui yang namanya ujian. Harus mengakui yang namanya cobaan. Manusia tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kalau ujian itu datangnya daripada Tuhan, yang mempunyai tujuan, yang mempunyai maksud, yaitu ingin mendewasakan iman rohani kita. Supaya iman rohani kita semakin hari semakin kuat, semakin tegar di dalam menghadapi situasi, badai, gelombang apapun. Berbeda dengan cobaan. Cobaan itu datangnya atau timbul dari ulah kita sendiri. Yang akhirnya kita terbelenggu dengan berbagai-bagai persoalan. Jadi ujian dan cobaan itu berbeda. Ujian datangnya daripada Tuhan, cobaan datangnya dari kita sendiri. Kenapa kita manusia hidup di dalam cobaan? Karena sudah dikasih dalam Tuhan. Karena keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan kita. Sebelumnya firman Allah sudah memberikan peringatan. Firman Allah sudah memberikan nasihat bagi saya dan saudara tentang pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Sebagai contoh kita ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Di situ diceritakan hal tentang kekhawatiran. Khawatir tentang apa yang harus kita makan, khawatir tentang apa yang harus kita minum, khawatir tentang apa yang harus kita pakai. Saudara kasih dalam Tuhan, memang ketiga hal ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Sandang, pangan, dan papan itu kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi yang tidak menjadi lazim kalau kita membuat kebutuhan ini, saudara sekalian, di bawah keinginan kita. Keinginan ingin makan yang banyak, menginginkan pakaian yang lebih mewah, menginginkan minum yang lebih mewah.
tidak seperti apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kebingungan. Apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita makan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan, memberikan nasihat supaya kita tidak khawatir tentang semuanya ini, walaupun secara kebutuhan kita ini kita perlukan. Sebagai contoh yang kedua, kita ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya di sini saudara kasih Tuhan, Yesus melalui kebenaran firman sudah mengingatkan bagi saya dan saudara tentang bagaimana untuk mencari nafkah, mencari uang. Supaya Tuhan mengasihi saya dan saudara, Tuhan memberikan peringatan bagi saya saudara supaya kita hidup tertib, supaya kita tidak hidup kita tidak memikirkan hal-hal di luar kemampuan kita. Tuhan mengajak saya dan saudara, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak puas dengan semuanya ini, kita tidak puas dengan makan minum pakai kita tidak puas dengan penghasilan kita, saudara sekalian, maka akan menimbulkan suatu goncangan. Iman kita akan goyah dan akhirnya kita akan mengambil suatu keputusan yang salah. Kita akan mengambil keputusan yang tidak tepat, bahkan bisa melanggar hukum. Karena kebutuhan-kebutuhan ini yang kita abaikan. Kita mengutamakan keinginan-keinginan. Sehingga bisa saja kita berbuat dosa. Bisa saja kita berbuat salah. Kita menipu, kita mencuri, kita merampok, kita korupsi dan sebagainya. Itu yang harus kita jauhi. Yang kita jauhi bukan masalah makan, minum, dan uangnya. Tapi keinginan-keinginan yang melebihi kemampuan kita, inilah yang harus kita jauhkan. Saudara kasih dalam Tuhan, memang hari-hari ini saudara sekalian, keadaan serba sulit, keadaan serba terbatas. Tetapi melalui kebenaran firman Allah, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, supaya kita hidup di dalam kesederhanaan. Memikirkan apa yang pantas, yang patut kita pikirkan. Kalau kita bekerja seperti biasa. Nanti masalah berkat, masalah uang, masalah makan, itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan, Tuhan akan melakukan kewajibannya Tuhan. Dan kita juga akan melakukan kewajiban kita sebagai manusia. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat hari ini menjadi motivasi bagi saya dan saudara. Tetapi saudara sekalian kasih Tuhan, yang harus kita mengerti, yang harus kita camkan, kebenaran firman Allah, supaya kita tidak mempunyai nafsu. Saudara sekalian, kita katakan, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10. Di situ dikisahkan, dikatakan, janganlah kamu membawa emas, perak, tembaga, jangan kamu membawa bekal, jangan kamu membawa baju 2 helai, jangan kamu membawa kasut, jangan kamu membawa tongkat di dalam perjalananmu. Di situ diceritakan pada waktu murid-murid Yesus disuruh melayani. Tidak boleh membawa apa-apa, hanya menjalankan orang saja. Ini artinya saudara sekalian, Tuhan akan bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, supaya kita hidup sederhana, melakukan apa yang benar di hadapan Allah, Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Artinya saudara sekalian, Tuhan masih tetap pelihara kehidupan saya, kelangsungan hidup saya dan saudara. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan. Tetapi kita memikirkan bagaimana kita hidup dapat menyenangkan hati Tuhan. Tinggalkan khawatir kita, tinggalkan keraguan-raguan kita, tinggalkan kebimbangan kita.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat firman Allah ini, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu artinya saudara kalian, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan masih ingat akan janjinya. Tuhan masih ingat akan pertolongannya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan tidak pernah meninggalkan saudara. Pertolongan Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan masih peduli, Tuhan masih sayang, Tuhan masih memenuhi janji-janjinya tetap sama seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Walaupun saat-saat ini, saudara sekalian, kita sedang menghadapi suatu kesulitan, menghadapi suatu beban berat, tidak tahu apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan. Tetapi percayalah, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ini, dia mengatakan tidak dibiarkan saya dan saudara, orang-orang benar ini ditinggalkan, tidak akan goyah. Ini berarti kemanapun kita berada, Tuhan akan tetap menolong saya dan saudara. Jangan khawatir, jangan bimbang dengan apa yang menjadi kehidupan kita pada saat-saat hari ini. Orang benar yaitu orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biar menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kami tentang apa yang harus kami pakai, apa yang meminum kami. Oh Tuhan, kebutuhan kami sehari-hari, supaya kami tidak khawatir, tidak bimbang. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat peduli, Allah yang tetap memperhatikan akan kehidupan umat-Mu. Dan kami menyerahkan segala perkara di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami percaya hari ini kami ditolong Tuhan. Kami percaya hari ini kami disertai oleh Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini berkat-berkat Tuhan kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, biar firman Allah termeterai di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami dengan syukur kami, ampuni setiap salah dan dosa kekurangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.